Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar teknik pondasi 2 kami yang berjudul Perencanaan Pondasi Tiang Pancang pada Pembangunan Mall 7 Lantai di Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sinta Amirul Febria, NPM 19035010035. Saya Sufiatus Soleha, NPM 19035010073. Saya Karina Aulia Rahma, NPM 19035010081. Saya Adityo Prasasto, NPM 19035010053. Dan saya Ahmad Samsudin, NPM 19035010095. Untuk outline pembahasan dari tugas besar kami yaitu yang pertama ada data perencanaan bangunan, yang kedua hasil analisa struktur dan gempa, yang ketiga hasil output dari SAP 2000, yang keempat data perencanaan pondasi, yang kelima hasil analisa pondasi, dan yang keenam kesimpulan. Untuk data perencanaan, diketahui data perencanaan bangunan sebagai berikut, yaitu fungsi bangunan, pusat perbelanjaan atau mall, untuk letak bangunan yaitu jauh dari pantai, untuk daerah gempa Jakarta, jumlah lantai 7 lantai, untuk tinggi per lantai 4,2 meter, untuk bentang memanjang 54 meter, untuk bentang melintang 50 meter, luas bangunan 1980 meter persegi, untuk jenis tanah yaitu tanah sedang, untuk mutu beton FC 25 MPa, untuk mutu bajanya FY 420 MPa. Direncanakan dimensi balok induk 45 per 60 dan 40 per 60, untuk dimensi balok anak 34 per 45 dan 30 per 45, untuk dimensi kolom lantai 1 dan lantai 2 50 per 50, untuk dimensi kolom lantai 3 dan lantai 4 yaitu 40 per 40, untuk dimensi kolom lantai 5, 6, dan 7 yaitu 30 per 30, untuk tebal plat lantai sendiri yaitu 11 cm, untuk tebal plat atap 10 cm. Kemudian berikut adalah gambar denah bangunan untuk denah lantai 1. Berikut gambar denah bangunan untuk lantai 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian gambar denah bangunan untuk lantai 7. Berikut gambar tampak atas bangunan. Kemudian gambar potongan bangunan untuk potongan 1. Kemudian gambar potongan bangunan untuk potongan kedua. Kemudian gambar potongan bangunan untuk potongan ketiga. Kemudian terakhir yaitu gambar potongan bangunan potongan keempat. Kemudian hasil untuk analisa struktur dan gempa. Didapatkan hasil analisa gempa yaitu sebagai berikut dengan menggunakan lokasi Jakarta. Didapatkan kategori resiko gempa berdasarkan SNI 1726/2019. Tabel 3 didapatkan kategori resiko 2 untuk bangunan pusat perbelanjaan atau mall. Kemudian faktor keutamaan gempa berdasarkan SNI 1726/2019. Tabel 4 didapatkan kategori resiko 4 memiliki faktor keutamaan gempa sebesar 1. Untuk parameter spektrum respon percepatan periode pendek berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.2 memiliki SMS sebesar 0,852. Kemudian parameter spektrum respon percepatan periode 1 detik berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.2 memiliki SM1 sebesar 0,537.
Kemudian parameter percepatan spektral desain periode pendek berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.3 memiliki SDS sebesar 0,568. Kemudian parameter percepatan spektral desain periode 1 detik berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.3 memiliki SD1 sebesar 0,358. Kemudian yang terakhir, perhitungan spektrum respon desain berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 6.4 memiliki nilai SA sebesar 0,490. Berikut tabel perhitungan beban tiap lantai. Didapat total beban untuk seluruh total lantai itu dapat sebesar 160,068,12. Batasan periode fundamental tinggi bangunan total yaitu 14,1 meter berdasarkan SNI 1326/2019 tabel 17. Didapatkan nilai koefisien untuk batas atas dengan X 0,9 yaitu CT sama dengan 0,0466 sehingga didapat Tmax sama dengan 0,98 detik. Analisa angin yaitu bangunan jauh dari pantai. Berdasarkan SNI 1726/2019 tabel 26.5.1 untuk bangunan mall termasuk gedung dengan kategori resiko 2. Kecepatan angin dasar gedung kategori resiko 2 yaitu 18,28 meter per second. Tekanan angin yaitu 1,55 kN per meter persegi. Hasil struktur yaitu beban mati yang diinput pada analisa struktur menggunakan SAP 2000 antara lain yaitu beban mati lantai, beban lantai atap, beban mati lantai atap, beban mati tambahan. Beban mati tambahan pada lantai atau super dead load. Berat keramik yaitu ada berat keramik 0,01 dikali 2400 kg per meter kubik didapat 24 kg per meter persegi. Berat spesi didapat 21 kg per meter persegi. Ducting dan plumbing didapat 30 kg per meter persegi. Berat pegantung dan plafon didapat 18 kg per meter persegi. Didapat total yaitu 0,93 kN per meter persegi. Beban mati tambahan pada lantai atap. Berat spesi didapat 21 kg per meter persegi. Ducting plumbing 30 kg per meter persegi. Berat pegantung plafon didapat 12 kg per meter persegi. Didapat total yaitu 0,69 kN per meter persegi. Beban mati pada balok lantai berdasarkan tabel 2.1 PPIUEG 1983 berat sendiri untuk komponen pasangan dinding setengah bata merah sebesar 250 kg per meter persegi atau 2,5 kN per meter persegi. Berat dinding setengah bata merah yaitu 4,2 dikali 2,5 didapat 10,5 kN per meter. Beban hidup yang diinput pada analisa struktur SAP 2000 antara lain beban hidup lantai dan beban hidup atap. Beban hidup lantai untuk lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdasarkan tabel 3.1 PPIUG 1983. Beban hidup pada lantai gedung pusat perbelanjaan atau toko sebesar 250 kg per meter persegi atau 2,5 kN per meter persegi. Beban hidup atap berdasarkan tabel 3.1 PPIUG 1983, beban hidup pada plat atap sebesar 100 kg per meter persegi dan beban air hujan sebesar 20 kg per meter persegi sehingga total beban hidup yaitu 120 kg per meter persegi atau 1,2 kN per meter persegi. Pembebanan dihitung menggunakan aplikasi SAP 2000 dan berikut adalah hasil outputnya. Berikut adalah gambar 3 dimensi dari hasil output SAP 2000. Berikut adalah gambar 2 dimensi dan yang diambil fondasi di perletakan 1081. Hasil analisa fondasi. Berikut adalah data tanah yang didapatkan di lokasi Jalan MH Tamrin nomor 8, Jakarta Pusat. Direncanakan fondasi yaitu tiang pancang pada kedalaman 15 meter dengan posisi muka air tanah pada kedalaman 5,5 meter. Jenis tanah yaitu pasir halus, pasir belanau, dan pasir berlempung. Setelah dihitung dengan rumus Terzaghi, didapatkan N koreksi pada kedalaman 15 meter sebesar 24.
Untuk perencanaan pondasi, direncanakan diameter pondasi dengan diameter 0,6 meter dan kedalaman 15, sehingga didapatkan hasil NP atau harga rata-rata N di sekitar 4B di atas dan di bawah, yaitu 27,92. Lalu nilai K atau koefisien karakteristik tanah didapatkan 40, jenis tanah pasir. Lalu untuk AP atau luas penempang dasar tiang didapatkan 0,283 meter persegi. Lalu untuk KIP atau daya dukung perlawanan tanah dari unsur dasar tiang pondasi didapatkan 305,73 ton. Untuk NS atau harga rata-rata sepanjang tiang yang tertanam dengan batas 3 kurang dari N kurang dari 50 didapatkan 15,13. Untuk luas selimut tiang atau AS didapatkan 28,27 meter persegi. Untuk QS atau daya dukung tanah dari lekatan lateral dari tanah didapatkan 170,82 ton. Untuk QU atau daya dukung total pada pondasi tiang pancang didapatkan 486,55 ton. Untuk SF atau safety factor digunakan 3, sehingga didapatkan QA 162,18 ton, WT 10,18 ton, dan KT 152,1 ton. Untuk kebutuhan tiang pancang dalam grup berikut hasil upload SAP 2000. Pada perhitungan pembebanan di SAP 2000, pondasi terkritis terdapat pada joint reaction 1081 dengan data sebagai berikut. Untuk P-nya didapatkan 400,373 ton, untuk MX-nya 14,19 ton meter, untuk MY-nya 12,22 ton meter. Untuk jumlah tiang pancang dari perhitungan menghasilkan 4 tiang. Untuk syarat jarak tiang pancang dari perhitungan didapatkan hasil jarak antar tiang pancang 1,2 meter. Untuk jarak ke tepi pelkep 0,6. Untuk susunan tiang dari perhitungan didapatkan hasil NN atau jumlah tiang sebanyak 4 buah. Untuk M jumlah tiang dalam baris 2 buah. Untuk N jumlah tiang dalam kolom 2 buah. Untuk S jarak antar pusat ke tiang 1,2 meter. Untuk D atau diameter tiang 0,6. Efisiensi kelompok tiang. Untuk efisiensi kelompok tiang dari perhitungan didapatkan hasil 0,70. Untuk yang selanjutnya, kapasitas tiang kelompok. Dari perhitungan, persyaratan kapasitas tiang kelompok harus lebih kecil dari daya dukung izin kelompok tiang. Dari perhitungan yang kami dapatkan sudah dicek dan itu oke. Untuk selanjutnya, refraksi pada tiang grup dari perhitungan maka didapatkan hasil untuk P1 104,20 kN, untuk P2 151,11 kN, untuk P3 45,08 kN, untuk P4 95,98 kN, yang dimana hasil dari perhitungan di atas sudah memenuhi syarat lebih kecil dari hasil kita. Berikut sebelah kiri ada sketsa jumlah tiang panjangnya, yang untuk sebelah kanannya sketsa susunan tiang panjangnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu beban maksimum yang diterima oleh kolom berdasarkan analisis dinamis dari struktur gedung dengan software SAP 2000 sebesar 400,373 kN. Kapasitas kelompok tiang akibat pembebanan yang didapat dari hasil perhitungan pada tanah sedang untuk diameter tiang 0,6 meter sebesar 428,55 kN. Kapasitas kelompok tiang sebesar 428,5 kN lebih besar dari PU yang sebesar 400,373 kN. Maka dapat dinyatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang ada. Kapasitas satu tiang dalam kelompok atau Pmax didapatkan sebesar 151,11 kN. Pmax yang diterima oleh pondasi tiang kurang dari kekuatan aksial izin bahan pondasi tiang, yaitu 151,11 kN, kurang dari 152,1 kN. Maka dapat dinyatakan bahwa pondasi mampu menahan beban yang ada. Lalu untuk sarannya yaitu pembuatan pondasi bangunan harus diperhitungkan dan menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban-beban berguna, dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Serta tidak boleh terjadi penurunan pondasi setempat ataupun penurunan pondasi yang lebih dari batas tertentu.
Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Apabila kekuatan tanah dilampaui, maka penurunan yang berlebihan atau keruntuhan dari tanah akan terjadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.